Ya udah kami turun, Pak Jokowi turun dari Loji Gandrung itu, dari gedung Loji Gandrung itu. Ya ampun Jok, kowe dadi wali kota tenang. Jadi Pak Bambang itu tidak tahu kalau Jokowi itu tidak tahu sama sekali. Karena nama panggilan waktu sekolah Joko. Beliau itu selama saya berkawan dengan beliau tidak pernah marah sama sekali. Saat itu foto adalah hal yang sangat mahal sehingga tidak semua orang punya. Ya seperti itu. Tapi kalau foto ada itu waktu perpisahan. Tapi ada grup WA mungkin, Mbak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Beliau tidak ada. Yang lain ada? Tidak ada juga. Sosok Bambang Surojo mendadak menjadi sorotan publik. Namanya muncul ke permukaan di tengah pusaran kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu yang tertuju pada Presiden ke-7 Joko Widodo. Bambang Surojo pernah menjadi teman sebangku Jokowi saat keduanya menempuh pendidikan di SMAN 6 Solo pada tahun 1977 hingga lulus pada tahun 1980. Bersama sejumlah alumni SMAN 6 Solo, ia diperiksa penyidik Polda Metro Jaya di Polresta Solo pada Rabu 23 Juli 2025 kemarin. Bambang dan rekan-rekannya berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi tersebut. Lalu, siapa sebenarnya Bambang Surojo? Seberapa jauh ia mengenal Jokowi? Apa saja kisah-kisah Jokowi semasa SMA yang belum terungkap? Tribun Solo berkesempatan menemui langsung dan berbincang dengan Bambang Surojo. Mungkin diceritakan identitas Bapak, terus warga mana dan lain. Oke, siap. Identitas saya nama Bambang Surojo sesuai dengan KTP. Kelahiran Solo, Surakarta pada tanggal 11 Agustus 1961. Domisili sampai dengan hari ini saya di Banjarmasin. Dan saya selain saya sebagai pengusaha, saya juga seorang lawyer, seorang pengacara. Kalau bidang usaha saya itu di advertising, kemudian dari banyaknya masalah-masalah hukum yang timbul sehingga saya mengambil ilmu lagi yaitu di kepengacaraan dan saya sebagai pengacara. Identitas tercatat di KTP pengacara. Kalau Bapak sendiri hubungannya dengan Pak Jokowi itu sebagai apa? Nah, kalau saya dengan Pak Jokowi itu sebagai teman sekolah dari SMA kelas 1 sampai dengan lulus SMA kelas 3 sebagai teman sekolah. Nah, untuk kelas 1 kami di kelas yang berbeda. Tapi untuk kelas 2 dan kelas 3 kebetulan saya sebangku sama beliau. Itu di kelas 2 IPA 2, kemudian kelas 3-nya di kelas 3 IPA 2. Saya sebangku dengan beliau. Demikian Mas. Sampai lulus SMA. Kalau sosoknya Pak Jokowi sendiri seperti apa Pak? Di mata jenengan secara pribadi dan mungkin teman-teman satu kelas itulah katakan itu. Sosok beliau Pak Joko Widodo di mata saya pribadi dan di mata teman-teman adalah sosok sebagai seorang teman yang pendiam, seorang teman yang cerdas dan pintar karena selalu juara kelas. Beliau itu selalu juara kelas dan juga dia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi kepada teman-temannya. Yang lebih ini lagi yang saya punya istilah itu misteri ya, Pak Jokowi itu mempunyai hal yang misterius. Beliau itu selama saya berkawan dengan beliau tidak pernah marah sama sekali. Justru keunikan ini yang menjadikan teman-teman tuh kesel. Bocah ora tau nesu gitu. Bocah ora tau nesu itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 semester 4. Mau kenaikan ke semester 5 di kelas 3 itu. Jadi saking dalam tanda kutip
mangkelnya kami kok ora tau nesu, coba ayo digawe nesu. Nah, malah disengaja digawe nesu, ben engko nesu nek wis nesu reaksinya kan seperti apa. Saya punya teman Triwidarto, panggilannya Gembong. Badannya gede dhuwur kayak Werkudara gitu. Bang, itu pelajaran olahraga selalu dua kali mata pelajaran 45 menit kali 2. Nah di situ dipiting si Pak Jokowi ini dipiting sama Gembong. Nah, saat dipiting itulah saya itik-itik. Iya saya gelitikin. Ya kloget namanya orang geli kan, ya ngolet kloget gitu. Udah saya kasihan kan, wis Bong lepas aja Bong, kasihan. Udah dilepas, dia duduk seperti tidak terjadi apa-apa, tidak melontarkan kata-kata kasar, tidak melontarkan kekesalan, tidak ada marah. Akhirnya malah saya Rainadi lah udah dibikin seperti itu kok nggak ada marah sama sekali. Lonceng berbunyi malah nawarin ke saya, Bang, neng kantin Mbak, ke kantin enggak? Kamu haus apa enggak? Kalau haus ke kantin yuk saya yang bayarin. Bayangin. Jadi itulah yang menjadi misteri bagi saya, mengapa orang bisa menjadi seperti itu. Demikian. Dan itu kalau saya tarik ke yang peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, yang peristiwa Pak Jokowi dihujat segala macam, itu pun kan juga masih nggak punya kemarahan. Tetapi begitu sudah keterlaluan apa yang dilakukan oleh mereka itu, siapapun mereka, ini udah pirsa semua. Disitulah Pak Jokowi benar-benar marah. Pak Jokowi marah. Dan bahasanya Pak Jokowi semarah-marahnya, artinya juga sekecewa-kecewanya mengapa seperti itu. Nah disitulah Pak Jokowi akhirnya melakukan tindakan hukum, melaporkan beliau-beliau itu, mereka-mereka yang menghujat itu di Polda Metro Jaya. Demikian. Jadi kaitannya itu. Jadi artinya bahwa kesabaran Pak Jokowi itu sudah di luar batas. Sehingga tidak mampu lagi menahan kesabaran. Kalau secara pribadi Pak Bambang kan teman sebangku Pak Jokowi 2 tahun. Ya, betul. Sekolah di SMA 6. Betul. Itu setelah lulus sekolah apakah pernah berkomunikasi atau bertemu? Setelah lulus sekolah ya, setelah lulus SMA, ya namanya anak-anak zaman itu kan, zaman sekolah, saya itu menyampaikan, Bang, gue neruskan kemana? Waktu saya itu namanya kalau nggak salah tuh tes untuk ke universitas itu namanya Sipenmaru kalau tidak salah. Ya, jadi beliau ikut di Sipenmaru dan diterimalah di UGM di jurusan kehutanan itu. Yang diterima ada beberapa teman kami. Salah satunya diantaranya itu Bob Indiarto, ya, menjadi salah satu pejabat juga di Republik ini. Kemudian juga ada namanya Priyatno Hasasto. Almarhum beliau pernah menjadi dekan di Universitas Diponegoro. Ya. Nah, selama di Jogja saya tidak pernah berinteraksi karena saya beda kampus, saya di kampus swasta, beliau di UGM. Demikian. Sampai akhirnya bertemu kembali dengan Pak Jokowi. Nah, bertemu kembali itu beliau sudah menjadi wali kota. Saya tinggal di Banjarmasin, pekerjaan saya ada di Banjarmasin. Saat itu saya punya teman yang namanya Priyatno Hasasto itu. Kalau hari kumpulnya keluarga kami itu karena ada yang di Jakarta, di Bandung, di Banjarmasin saya. Nah di situ menyampaikan, Bang, kamu tengok Jokowi, dia jadi wali kota. Oh ya Mbah. Kamu di mana? Saya di Solo. Kamu tengok Jokowi. Mbah itu Simba itu panggilannya Priyatno Hasasto ini. Simba ini panggilan Priyatno Hasasto ini. Ya Mbah, setahun lagi sudah nengok Jokowi. Wah, saya sudah di Banjarmasin. Nanti tahun depan ya jangan lupa ya kamu tengok Jokowi. Ya, tahun kedua begitu lagi saya ditelepon, saya sudah balik ke Banjarmasin. Mbah, Agus balik ke Banjarmasin. Ah ya sudah, ya udah nanti kalau kesini lagi. Tahun ketiga saya di telepon sama si Mbak, Bang, kamu di mana? Saya di Jogja, karena saya nengok anak-anak di Jogja, kuliah di Jogja.
kamu jangan kemana-mana, saya jemput kamu, saya dari Semarang. Jadi dari Semarang ke Jogja, ganti nyetir. Dulu Slamet Riyadi ini masih dua arah. Saya setir, bang, ke kanan. Loh, ke kanan lo Cigandrung, mbak. Iya, lo kita tengok Jokowi. Masuklah saya ke situ. Nah, masuk ke situ, bang, mandek loh. Saya keluar lagi di pintu timur itu, di gerbang timur itu. Bang, kamu berhenti dulu, kamu tengok Jokowi jadi wali kota itu di stadion. Masih saya bertanya lagi, dia menanyakan lagi, Mbah, Jokowi itu sopo? Saya tuh nggak kenal namanya Jokowi. Sampailah ke Pasar Ngapeman, dia marah-marah di Simpang 4 Pasar Lampu Merah Pasar Pon. Nah di situ, ya sudah daripada dimarahin terus, ya udah Mbah, saya putar balik. Karena masih dua arah, saya putar balik. Masuklah ke Loji Gandrung lagi, kaca dibuka. Pol PP yang jaga itu mengenali karena memang Priyatno tuh Simbah itu sering ke situ. Di situ, ono enggak juraganmu? Ada enggak juraganmu gitu? Ada Pak, nembe rawuh baru datang tadi, dia bilang seperti itu. Sudah kami turun, Pak Jokowi turun dari Loji Gandrung itu, dari gedung Loji Gandrung itu. Ya ampun Jok, kowe dadi wali kota tenang. Jadi Pak Bambang itu tidak tahu kalau nama Jokowi itu tidak tahu sama sekali. Karena nama panggilan waktu sekolah itu Joko, panggilan sekolah itu dia Joko, saya mengenalnya Joko begitu aja. Nah setelah itu baru saya membaca koran-koran, membaca majalah-majalah. Walah Jokowi itu ternyata seperti itu. Terus reaksi pertama ketemu itu waktu Pak Jokowi jadi wali kota itu seperti apa? Ya yang jelas saya kan kagum ya. Tapi Pak Jokowi biasa-biasa aja, tidak menunjukkan satu kepongahan, tidak menunjukkan satu kesombongan, tidak ada sama, biasa-biasa aja. Jadi waktu waduh jadi wali kota tenan Pak Jokowi karena saat itu masih masih makanya seperti itu. Mengopo. Iya seperti itu aja, tanggapnya seperti itu. Jadi penyampaian kegembiraan, kesombongan atau apa nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali nggak ada sampai sekarang ini. Sampai waktu jadi presiden. Sampai jadi Pak Bambang sudah merasa ada mungkin ini bisa kamu atau enggak Pak? Nggak ada perubahan. Beliau kalau ke Banjarmasin pasti ketemu saya. Sudah jadi presiden. Ya, waktu jadi wali kota sekali yang saya di Loji Gandrung waktu berangkat. Jadi waktu pertemuan pertama di Loji Gandrung itu akhirnya mendekatkan Pak Bambang kembali. Betul, ya. Iya, betul Mas. Betul. Kalau waktu mungkin jadi pejabat atau jadi presiden itu kepeduliannya Pak Jokowi dengan teman-teman alumni itu seperti apa? Nah ini Mas, ini yang unik Mas. Ini yang unik dan ini menjadi menjadi semacam sulit saya membahasakan sulit. Karena begini, saat itu Pak Jokowi mengumpulkan kami teman-temannya di satu tempat di kota Solo ini. Itu sudah jadi presiden atau belum? Berangkat jadi presiden pertama. Iya, bukan sudah jadi presiden. Oh, sudah. Iya, sudah pemilu, sudah menang dan mau berangkat. Jadi teman-teman dikumpulkan. Itu mungkin berapa orang Pak dulu Pak? Enggak lebih dari 30 orang. Berarti hanya satu kelas itu saja. Iya. Satu angkatan. Karena ada dari IPS dulu kan ada namanya IPA, ada namanya IPS, ada namanya bahasa. Nah, di sini dikumpulkan. Ada saya mengatakan itu tiga fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan ngaku teman saya, jangan menjual nama saya, jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau. Dan itu terbukti dengan peristiwa hukum yang menimpa Pak Jokowi saat itu diadukan oleh Bang Egy Sujana tahun
bulannya Oktober kalau tidak salah tahunnya 2022, itu tentang gugatan ijazah palsu SMA Negeri 6 di Jakarta. Jadi harinya saya ingat itu harinya Rabu kalau tidak salah, sidangnya Selasa, sidangnya hari Rabu, bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Sore itu saya membaca berita bahwa besok akan ada sidang tentang itu. Saya pagi-pagi dari Banjarmasin langsung saya ke Jakarta menyaksikan persidangan itu. Nah, di situ kan juga saya banyak di ini juga kan, di Kompas, di ini kan saya banyak muncul di situ. Karena saya bawa ijazah asli. Saya bawa ijazah asli. Ini loh ijazah asli. Saya sampaikan saat itu dengan teman-teman wartawan. Yang membedakan saya dengan ijazah Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama itu pas foto. Pasti berbeda. Kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nomor seri. Nah, kemudian yang keempat itu ada tiga itu. Jadi pas foto, tanda tangan, nomor seri. Yang berbeda itu saja. Kalau lainnya semua sama. Makanya kan persidangan berikutnya kan Bang Egy Sujana mencabut. Tidak diteruskan, mencabut. Dulu kok kenapa jenengan itu akhirnya berpikiran aku harus terbang dari Banjarmasin ke Jakarta? Karena saya kedekatan saya dengan beliau itu nggak akan bisa terbayarkan dengan apa yang telah saya lakukan. Saat itu peristiwanya kelas 2 bapak saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Kemudian salah satu di teman sekolah itu yang punya sepeda motor tidak banyak, tapi salah satunya Pak Joko Widodo itu. Dia menanyakan, Bang, ada nggak yang bantu? Nggak ada. Kamu perlu apa? Saya perlu kereta jenazah. Yang kedua, saya perlu kembang. Beliau yang mencarikan untuk memberangkatkan bapak saya ke peristirahatan terakhir. Itu Pak Jokowi, dan saya nggak akan pernah bisa lunas membayar itu. Apapun yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang pun saya merelakan tidak di Banjarmasin, selalu di Solo dan di Jogja, supaya saya bisa mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi ini. Jadi memang punya kedekatan. Iya. Karena kedekatan emosional seperti itu. Bahkan yang waktu saya di situ saya dapat telepon yang dengan peristiwa Bang Egy Sujana itu. Ngopo Bang kowe kok dadak belain aku? Iya. Ngopo Bang dadak belani aku? Jawabannya Pak Bambang itu Pak. Lah panjenengan kan konjoku. Yang kedua kan menyangkut sekolahku. Ya artinya itu yang saya belain. Saya begitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak alumni-alumni itu punya grup WA. Kalau di angkatan Pak Bambang sendiri atau mungkin di satu kelas IPA 2 atau IPA 3 itu ada grup WA termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah mau di medsos di grup-grup WA. Tapi ada grup WA mungkin Pak? Tidak ada. Enggak ada. Beliau tidak ada. Yang lain ada? Tidak ada juga. Jadi memang tidak punya. Iya, tidak punya grup. Kayak alumni. Tidak ada. Sampai detik. Tidak ada. Jadi kalau dia perlu teleponan aja. Kalau perlu teleponan. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kami punya namanya alumni 80. Nggak pernah ada. Kami pernah memohon, salah satu istilahnya itu adminnya memohon nanti saja. Selalu jawabannya ketemu nanti saja. Tapi kalau untuk satu angkatan itu memang ada grup WA-nya? Nggak ada sama sekali. Makanya kalau kami mau ketemu Pak Jokowi, pasti kami menemui. Kalau saat jadi presiden ya ke istana, ke Istana Bogor, ke Istana Merdeka. Kalau pasti dalam Sumber ya kami ketemunya di Sumber. Ya. Pak, ini mungkin pertanyaannya kembali ke kemarin waktu penyidikan. Oke. Kalau awal pemanggilannya itu seperti apa sih Pak? Jadi awal pemanggilannya itu ada surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk diperiksa di Mapol Resta Surakarta. Nah, panggilan di situ dalam rangka penyidikan.
bukan penyelidikan tapi penyidikan dari menguatkan data pelapor, karena saya di kelompok saya di posisi pelapor Pak Jokowi itu pada hari Selasa kemarin tanggal 22 Kalau surat Juli. Pemanggilannya itu sampai ke pihak Bapak? Sampai ke tangan. Jadi dilayangkan panggilan itu hari Sabtu kalau tidak salah. Hari Sabtu berarti tanggal 19 hari. Saya terimanya di hari Senin. Ya, di hari Senin, Selasa kumpul di sini. Ada 5 yang dipanggil, ada 5 teman-teman SMA semua, seangkatan semua. Kalau yang satu kelas itu saya sama Pak Sigit Haryanto, yang beda kelas itu IPS itu Ria, Santoso, sama Sunardi. Ya, itu diperiksanya di situ di Mapolres, tapi dia tim Polda Metro Jaya. Ya. Bahkan untuk kasus mungkin isu ijazah palsu Pak Jokowi dengan syarat dengan politik. Ya. Itu kalau secara pribadi jenengan sendiri muncul ketakutan nggak Pak? Dengan pemanggilan itu, wah saya dipanggil nanti seperti apa? Sama sekali kami tidak mempunyai rasa takut dan rasa khawatir. Iya. Justru di situ menjadi kesempatan kami untuk membuktikan tentang kebenaran yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Justru kami mempunyai keberanian untuk menjawab narasi-narasi yang disampaikan oleh kelompok mereka, Pak Jokowi palsu. Terutama saya berbicara di sini kapasitas sebagai teman SMA, tidak ke yang lain-lain. Nah, disitulah kami punya kesempatan untuk membuktikan diri bahwa yang dimiliki Pak Jokowi adalah asli. Demikian. Tapi apakah muncul juga tekanan dari pihak-pihak lain waktu akhirnya nama Pak Bambang sendiri muncul di penyidikan Polda itu? Tidak ada. Cuma memang ditanyakan apakah Pak Bambang kenal dengan disebutkan nama-nama beliau-beliau itu. Ya, saya secara pribadi tidak mengenal secara fisik, tapi mengetahui lewat media-media. Kalau sebelum akhirnya memantapkan diri datang ke Solo terus mau jadi saksi ya. Itu sempat berkomunikasi mungkin dengan manggil kuasa hukum dan lain sebagainya gitu nggak Pak? Enggak. Jadi kami kebetulan saya sendiri kan juga pengacara, ya Sigit Haryanto juga pengacara. Jadi tapi sudah tahu. Dan tapi kami sebelumnya sowan ke Pak Jokowi dulu. Sebelum kami menghadap kepada Mabes, satu izin. Saya itu sebelum diperiksa oleh Polda Metro Jaya, kami kan disidik oleh Mabes Polri, yang akhirnya kasusnya dihentikan itu, tidak diteruskan. Nah, jadi sempat juga. Iya, betul. Dipanggil ya. Kami berlima saat itu juga. Kami berlima. Namanya beda. Yang saat Mabes Polri itu Bambang Surojo, saya, kemudian Tri Setiatmo, Kusno, sama Edi, Edi siapa lanjutannya? Ada 4 orang itu yang Jadi hanya Pak Bambang saja yang sama orangnya. Iya. Dipanggil oleh Barreskrim. Iya. Betul. Hanya saya. Ya, yang sama orang adalah saya. Nah, saat itu saya juga minta izin dulu kepada Pak Joko. Pak Joko, saya dipanggil ini mohon petunjuk. Apakah diizinkan atau tidak? Kalau diizinkan, saya akan sowan menghadap atas panggilan tersebut. Tapi apabila tidak, silakan Mas Bambang. Silakan. Dua-duanya termasuk. Iya, silakan. Karena bahasa itu Pak Joko benar-benar saya membaca secara pribadi ada rasa kekecewaan terhadap ulah mereka itu. Ya. Biasanya yang hal seperti itu dia dilarang. Nggak usah, Bang. Termasuk waktu pertama kali Bapak muncul. Iya, makanya dengan bahasa seperti itu, nengok pun tidak melani aku. Nah, itu kan semacam
melarang secara halus kan, bahwa orang Jawa itu kan selalu sanepo kan, kiasan kan seperti itu. Nah karena ada bahasa itu, saya matur dulu kepada Pak Jokowi, jangan-jangan saya maju malah bikin kecewanya Pak Jokowi. Saya izin dulu, ternyata Pak Jokowi mengizinkan. Ya silahkan. Bahkan yang waktu kami melakukan gugat intervensi kan, yang peristiwanya Pak siapa nih yang kemarin ini Taufik Pak Taufik yang terakhir saya kan masuk gugat intervensi itu sama Mas Sigit. Saya juga izin dulu sama Pak Jokowi saya mau monggo silahkan. Seperti itu. Sekarang sudah melampiaskan satu kemarahan. Tapi dengan cara Pak Jokowi yang tidak muncul, tidak memperlihatkan. Luar biasa. Makanya saya mengatakan misteri. Tapi ada nggak teman-teman yang mungkin akhirnya yang dipanggil oleh sebagai saksi itu menolak Pak? Ada enggak? Tidak ada. Seingat tidak ada. Semua yang dipanggil itu semua menerima semua. Menerima semua. Iya. Kalau waktu diperiksa oleh penyidik itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang janggal mboten, Mbak? Pertanyaannya normatif saja ya, tapi artinya memang itu sudah menjadi hal-hal yang selalu dipertanyakan oleh penyidik maupun sebelum sebagai masih saat itu menjadi saksi-saksi maupun ditingkatkan menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena dari penyidikan kan nanti akan meningkat, ada enggak yang patut diduga untuk menjadi tersangka, kan akan seperti itu. Enggak ada penekanan. Artinya ada penekanan, ada cuma di situ. Nah ini yang berita update untuk hari ini, yang tadi kebetulan saya juga barusan sowan dari Pak Joko Widodo, itu penegasan tentang nama SMPP menjadi SMA 6. Jadi ceritanya bahwa saat itu kami mendaftar sekolah, itu kami mendaftar di SMA Negeri 5 Surakarta. Di SMA Negeri 5 Surakarta. Saat itu ada 11 kelas. 11 kelas itu kelas 11, 12 sampai dengan 111. Nah untuk kelas 11 sampai dengan 16 itu dia masuk pagi. Untuk 17 sampai dengan 111 itu masuk siang. Ya, sehingga kami menyebutnya di situ sebagai SMA 5 siang. Setelah ruang kelas itu sudah terbangun dan mencukupi, akhirnya semua masuk pagi. Di saat masuk pagi itulah kami tersebutlah nama kami menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu. Nah tentang perubahan-perubahan itu kami kan objek, kami tidak di ranah itu kan ranahnya pemerintah. Ranahnya pemerintah dalam hal ini dulu namanya masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Pak Daud Yusuf. Kalau ijazah Bapak juga disita. Disita, ya, kemarin disita. Termasuk ijazah siapa saja Bapak? Yang disita, yang pertama ijazah saya Bambang Surojo, yang kedua Ria Tri Rasmini, yang ketiga Sunardi, yang keempat Ignatius Budi Santoso, yang kelima Sigit Haryanto. Kalau dari penyidik sendiri waktu menyita itu keterangannya seperti apa? Keterangannya jadi bahwa memang disita, bahwa ijazah ini disita untuk diperiksa di uji forensik. Nah di situ mungkin nanti akan dikembalikan sampai dengan persidangan selesai ya, karena akan dibuka punya Pak Jokowi kemarin, disitanya kemarin Pak Jokowi. Kalau kemarin itu waktu Selasa Bapak dipanggil sebagai saksi, sempat ditanyai terkait kecocokan ijazah milik Bapak dengan milik Pak Jokowi atau tidak? Tidak, karena kan kami tidak melihat fisiknya punya Pak Jokowi, tapi bahwa Pak Jokowi lulus itu jelas, karena kan diumumkan yang lulus si A, si B, si C, dan nama Pak Jokowi ada tertera di pengumuman lulus itu ya. Mungkin setelah ini kan sudah masuk penyidikan ya Pak, dan Bapak sebagai alumni SMA 6 termasuk teman-teman yang sempat mencoba mengintervensi kasus ya. Solo itu, apa berkomunikasi satu sama lain mungkin untuk
kembali membela Pak Jokowi maupun SMA 6 di. Iya, ada komunikasi, ada dengan teman-teman. Mungkin ada kegiatan apa atau mau deklarasi atau seperti apa itu gitu. Kami tidak berpikir sampai sejauh itu. Jadi kami berjalannya ya normatif saja, artinya semacam membuat gerakan tandingan begitu. Tidak, karena Pak Jokowi tidak menghendaki seperti itu. Memang yang penting kalau dipanggil datang menyampaikan kebenaran bukti yang dimiliki, itu saja. Nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Kan kemarin waktu Pak Jokowi diperiksa itu ada beberapa teman termasuk Pak Bambang nggak datang ke betul. Ya. Sebenarnya niatnya apa? Ya, dalam rangka membackup apabila apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ada yang kurang lengkap, sehingga perlu dilengkapi oleh kami berlima yang telah disidik 1 hari sebelumnya. Dalam rangka itu ternyata di situ Pak Jokowi didampingi oleh pengacaranya Pak Yakub Hasibuan, lancar saja, tidak ada masalah ya, sehingga kami tidak perlu untuk membackup apa yang disidik oleh penyidik kepada Pak Jokowi. Kan kemarin waktu setelah keluar dari pemeriksaan Pak Jokowi sempat mendatangi teman-teman bersalaman. Iya. Ada sedikit kayak candaan itu, mungkin ngobrolin apa tuh Pak? Itu ngobrolin, kok kamu repot-repot sih kayak gini. Pak Jokowi orangnya itu nggak enak hati sama teman-teman atau seperti apa Pak? Kok bisa? Kan beberapa kali tadi Pak Bambang mengatakan Pak Jokowi itu orangnya ya kayak gitulah. Dia itu humble lain. Dan tidak mau merepotkan orang lain. Intinya itu nggak mau merepotkan orang lain. Iya, nggak mau merepotkan orang lain. Iya. Dulu waktu SMA Pak, mungkin ada nggak kenangan foto bersama dengan Pak Jokowi itu di momen-momen apa saja, dan teman-teman yang lain mungkin juga itu. Nah, waktu 8 tahun 80-an itu kan masih jarang untuk. Iya, betul. Jadi saat itu dokumentasi kami itu sangat minim, Mas, sehingga saat ditanyakan, nah itu menjadi salah satu pertanyaan dari penyidik juga, apakah punya foto-foto kenangan itu. Ya memang ada saat itu foto perpisahan, tapi karena saat itu foto adalah hal yang sangat mahal sehingga tidak semua orang punya, ya seperti itu. Tapi kalau foto ada itu waktu perpisahan, ya ada. Selain perpisahan mungkin ada momen foto bersama tidak Pak? Ya ada. Waktu zaman SMA itu. Ada, tapi ya saat perpisahan, utamanya saat perpisahan itu atau kelulusan. Ya, atau kelulusan. Kelulusan itu disampaikan sebelum perpisahan. Setelah itu perpisahan. Ya, karena benar-benar foto itu satu hal yang mahal, ya. Isinya cuma 24 sama 36. Kalau setelah kemarin Selasa itu Bapak diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, setelah itu apakah ada mungkin dihubungi oleh Polda untuk kelanjutan dari proses hukumnya itu? Iya, ada dihubungin. Jadi salah satu pemeriksa yang saya kenal namanya Ibtu Yoga sama Ibtu Rosadi itu menyampaikan bahwa nanti Pak Bambang suatu saat diperlukan untuk kelanjutan dari proses penyidikan ini, apakah teman-teman bersedia? Ya kami nyampaikan semua teman-teman bersedia, baik itu di Surakarta, di Solo secara daring maupun secara onset di Jakarta, kami siap untuk mendukung. Kalau ruangan yang waktu untuk pemeriksaan Bapak dan teman-teman itu sama dengan yang dipakai Pak? Sama yang dipakai Pak Jokowi. Ya di Lons itu, ya di Lons Polresta. Ya. Ini terakhir Pak, harapannya sendiri Pak dengan proses hukum yang mungkin melibatkan teman sebangku Bapak, dan Bapak sendiri kan punya kenangan tersendiri dengan Pak Jokowi, termasuk itu harapan Pak Bambang sendiri bagaimana Pak? Jadi harapan saya dengan adanya peristiwa ini, kegaduhan nasional ini segera diakhiri. Karena apa? Narasi-narasi yang disampaikan oleh mereka itu sudah mempengaruhi pola pikir anak-anak. Bahkan anak-anak pun yang belum saatnya mengucapkan kata-kata kotor
belum saatnya mencaci maki seorang presiden, itu sudah umum terdengar seperti itu. Dan itu sangat menyedihkan ya, kalau tidak saya katakan mengerikan, sangat menyedihkan bagaimana moral anak bangsa apabila ini tidak segera dihentikan. Bagaimana moral anak bangsa apabila ini tidak segera ada satu tindakan hukum yang dilakukan. Terlepas nanti tindakan hukum akan seperti apa, ini harus berhenti supaya mental dan adab anak negeri ini tidak rusak dengan bahasa-bahasa yang selalu mereka narasikan kurang pas dan kurang bagus. Itu harapan kami. Bambang Surojo hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo. Ia memberikan keterangan kepada penyidik bukan sebagai tokoh politik, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai teman semasa sekolah. Kesaksiannya menjadi bagian penting dalam proses hukum yang sedang berjalan. Patut kita nantikan bagaimana kasus ini akan bermuara nantinya.